semuanya. Kami dari kelompok 2 AB2F dengan anggota kelompok Saya Muhammad Ibu Aji. saya Tanya Sidulon, saya Munawati Stopul, saya Nurah Bisa. Saya Daniel Pinangguran. Saya Dwi Sastra. Di sini kami akan memaparkan kurang letak data dan ukuran setara letak. Ukuran nilai sentral. Nilai mewakili pusat atau tendensi sentral dari suatu kumpulan data. Dibagi menjadi 3, yaitu min, rata-rata hitung, yang kedua adalah median, rata-rata tengah, dan yang ketiga adalah modus nilai sering muncul. Min adalah rata-rata hitung yang diperoleh dari pembagian jumlah total keseluruhan data dengan banyak data. Dalam perhitungan rata-rata dari sebuah himpunan data terdapat rata-rata hitung sederhana dan tertimbang sebagai klarifikasi dari rata-rata hitung. Rumusnya, yang pertama ada min data tunggal, rata-rata sampel, dengan rumus X bar sama dengan sigma X MI per N. Yang kedua ada rata-rata populasi, mu sigma MI per N. Dan yang kedua ada rumus min data kelompok, yang pertama ada rata-rata sampel, X bar sama dengan sigma FIMI per N, dan rata-rata populasi dengan rumus mu sigma FIMI per N. Contoh soal. Min data tunggal. Tono menjual tas dalam 10 hari berturut-turut sebagai berikut. 20, 10, 40, 30, 5, 15, 20, 35, 50, 60. Tentukan min data tersebut. Cara penyelesaiannya kita menggunakan rumus rata-rata sampel dengan rumus X bar sama dengan sigma MI per N. Jadi kita jumlahkan semua hasil datanya dan kita bagi 10 dengan banyaknya data. Dan hasilnya 285 dibagi 10 sama dengan 28,5. Contoh soal yang kedua, min data kelompok. Berikut adalah nilai statistika, 50 mahasiswa, tentukan min rata-rata hitung dari data tersebut. Jadi di sini ada beberapa kelas, dari 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, dan 91 sampai 100. Dan FI-nya ada 4, 4, 5, 10, 15, dan 12. Cara penyelesaiannya, kita jumlahkan dulu FI-nya sama dengan 50, dan kita cari MI-nya. Cari MI-nya dengan 41 ditambah 50, lalu kita bagi menjadi 2. Dapatlah hasilnya 45,5. Dan untuk cara mencari FI-MI-nya, kita kalikan FI dan MI-nya. Jadi 4 dikali 45,5 dan hasilnya 182. Dan begitu juga dengan kelas-kelas seterusnya. Dan untuk cara penyelesaiannya dengan rumus X bar sigma FIMI per N. Jadi kita jumlahkan FIMI-nya, dapatlah 3919, lalu dibagi dengan banyaknya data yaitu 50 dan hasilnya 78,3. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal min menggunakan Excel. Yang pertama kita mencari jumlah FI-nya. Jadi cara mencari jumlah FI-nya adalah sama dengan sum, kita blok dari 4 sampai kelas akhir, dan dapatlah hasilnya 50. Untuk mencari MI-nya, dengan cara sama dengan dalam kurung 41 ditambah 50, lalu tutup kurung, dibagi dengan 2. Kita enter, dapatlah hasilnya 45,5, lalu kita blok sampai kelas ke bawah. Dan hasil akhirnya adalah 95,5. Untuk mencari FIMI-nya, dengan rumus sama dengan FI yang kelas pertama yaitu 4, kita kali dengan MI kelas pertama yaitu 45,5, lalu kita enter, dapatlah hasilnya 182, lalu kita blok sampai kelas ke bawah dan hasil akhirnya 1146. Dan untuk mencari jumlah dari FIMI dengan cara sama dengan sum, lalu kita blok dari kelas pertama FIMI sampai ke bawah dan hasilnya 3915. Lalu untuk mencari minnya, FIMI, hasil dari FIMI itu kita bagi dengan banyaknya jumlah data yaitu 50.
Jadi dengan rumusnya sama dengan hasil dari FMI dibagi 50, lalu kita enter dan hasilnya 78,3. Yang kedua ialah median. Median adalah rata-rata tengah dari data setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median membagi data menjadi dua bagian sama banyak, yaitu rasio 50% banding 50%. Adapun median dibagi menjadi dua, yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Untuk median data tunggal ganjil, rumusnya LMD sama dengan XN tambah 1/2 untuk genap, LMD sama dengan N/2 dan XN tambah 2/2. Untuk median data kelompok, letak mediannya sama dengan banyak data dibagi 2. Untuk mediannya sama dengan tepi bawah ditambah letak median, dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas. Adapun contoh soal untuk median data tunggal, misalnya tahun menjual tas dalam 10 hari berturut-turut sebagai berikut. 20, 10, 40, 35, 15, 20, 35, 50, 60. Tentukanlah median dari data tersebut. Yang pertama sekali kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu menjadi 5, 10, 15, 20, 20, 30, 35, 40, 50, 60. N-nya sama dengan 10 atau genap, jadi kita menggunakan rumus data tunggal genap. LMD sama dengan XN/2 dan XN tambah 2/2. LMD sama dengan X, N-nya 10 dibagi 2 dan sehingga hasilnya X5, dan X 10 tambah 2 dibagi 2 hasilnya X6. Artinya letak median terletak pada data kelima yaitu di 20 dan data ke-6 30. Sehingga diperolehlah mediannya 20 tambah 30 dibagi 2 sama dengan 25. Adapun contoh soal untuk median data kelompok, berikut nilai statistika 50 mahasiswa. Tentukanlah median dari data tersebut. Dengan nilai ujian, kelas pertama 41 sampai 50, sampai kelas terakhir 91 sampai 100. Dengan frekuensi 4, 4, 5, 10, 15, 12. Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama sekali kita tentukan total dari frekuensinya, yaitu 50. Kemudian frekuensi kumulatifnya diperoleh dari, untuk yang pertama dari frekuensi yang pertama, untuk frekuensi kumulatif kedua dari frekuensi kumulatif pertama ditambah dengan frekuensi kedua yaitu 8, begitupun seterusnya. Letak mediannya 50 dibagi 2, 25, berarti terletak pada kelas kelima, yaitu pada interval 81 sampai 90. Sehingga mediannya sama dengan tepi bawah 80,5 diperoleh dari 81 ditambah 80 dibagi 2. Ditambah dengan letak mediannya 25 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya 23 dibagi dengan frekuensi kelas mediannya yaitu 15 dikali dengan panjang kelas 10. Sehingga diperolehlah hasil akhirnya 81,8. Yang berikutnya menyelesaikan median menggunakan Excel. Yang pertama sekali, kita tentukan total dari frekuensinya menggunakan rumus sama dengan sum. Kita blok dari F5 sampai dengan F10 sehingga diperoleh hasilnya 50. Yang berikutnya kita menentukan tepi bawah. Tepi bawahnya diperoleh dari rumus sama dengan C5 yaitu 41 dikurang 0,5, terus kita enter. Diperoleh hasilnya 40,5. Kemudian kita tarik tanda plus yang di samping sampai ke kelas terakhir, hingga diperolehlah tepi bawah dari masing-masing kelas. Yang berikutnya frekuensi kumulatif, diperoleh dari sama dengan frekuensi pertama, lalu kita enter. Untuk frekuensi kumulatif kedua, sama dengan H5 yaitu 4 ditambah dengan 4, hasilnya 8. Kemudian kita blok, kemudian kita tarik tanda plus yang di samping sampai ke bawah hingga diperoleh frekuensi kumulatif dari masing-masing kelas. Yang berikutnya kita menentukan letak median. Letak mediannya diperoleh dengan rumus sama dengan banyak data yaitu 50 dibagi dengan 2 hasilnya 25. Sehingga mediannya terletak pada kelas kelima yaitu di interval 81 sampai 90. Kemudian kita mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diperoleh dari frekuensi sebelum letak kelas mediannya yaitu 23. Untuk panjang kelasnya diperoleh dari batas dari 41 sampai 50 yaitu 10. Kemudian kita masukkan ke rumus sama dengan tepi bawah yaitu di G9 80,5. Diperoleh dari 81 tambah 80 bagi 2, kemudian ditambah buka kurung 2 kali K4 yaitu letak median 25 dikurang dengan K5 yaitu frekuensi kumulatif sebelum 23, tutup kurung kita bagi dengan F9 yaitu frekuensi kelas median 15, kemudian kita kali dengan panjang kelas yaitu 10 di K6. Kemudian kita enter. Diperolehlah hasil akhirnya 81,83.
Yang ketiga itu ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam sekumpulan data sehingga akan menghasilkan frekuensi tertinggi. Di antara semua data, pada data bersifat kuantitatif, nilai modus mengindikasikan nilai yang muncul paling banyak. Sedangkan data bersifat kualitatif, modus menyatakan keadaan yang amat umum berlaku. Di sini juga ada data tunggal. Modus data yang belum dikelompokkan dapat ditemukan melalui perurutan data dan menghitung angka yang sering muncul di antara serumpunan data. Dan berikutnya data kelompok. Dan di sini juga ada rumusnya. Modus sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C, di mana L tepi bawah, D1 selisih frekuensi sebelumnya, D2 selisih frekuensi setelahnya, dan C interval. Di sini juga ada contoh soal data tunggal. Taruna menjual tas dalam 10 hari berturut-turut sebagai berikut: 695435433. Tentukanlah modus dari data tersebut. Terlebih dahulu data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Urutannya menjadi 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 9. Modusnya yaitu 3 dan 5. Dan di sini juga ada contoh soal data kelompok. Berikut nilai statika 50 mahasiswa, tentukanlah modus dari data tersebut. Di sini juga sudah ada tabelnya, nilai ujiannya, bisa teman-teman lihat. Dan di sini juga ada penyelesaiannya. Berikut nilai statika 50 mahasiswa, tentukanlah modus dari data tersebut. Di sini juga sudah ada nilai ujiannya, 41 sampai 50 dan sampai ke bawah 91 sampai 100. Frekuensinya 4, 4, 5, 10, 15, 12. Letak modus kelima yaitu 15, karena 15 merupakan frekuensi tertinggi. Modus sama dengan 85,5 tambah 5 per 5 tambah 3 kali 10. 80,5 ditambah 5 per 8 dikali 10. 80,5 tambah 6,25 dan hasilnya 86,75. Dan di sini aku mencari modus dengan menggunakan Excel. Terutama kita akan mencari frekuensinya dulu. Kita akan mencari totalnya, yaitu sama dengan sum buka kurung F5 blok dari F5 sampai F10 dan hasilnya itu 50. Dan untuk mencari tepi bawahnya sama dengan C5 dikurang 0,5. Kita tarik tanda plusnya sampai ke bawah. Letak modusnya yaitu 15 yang tertinggi. Untuk mencari D1-nya sama dengan F9 dikurang F8, yaitu sama dengan 5 dari 15 dikurang 10. Untuk mencari D2-nya sama dengan F9 dikurang F10, yaitu 3 dari 12 dikurang 15. Untuk mencari modusnya terakhir sama dengan G9 ditambah buka kurung J4 dibagi dan buka kurung J4 ditambah J5 tutup kurung dikali J6 tutup kurung, yaitu hasilnya 86,75. Kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang nilainya akan memisahkan distribusi data ke dalam 4 bagian yang sama banyaknya setelah data diurutkan, maka diperlukan 3 nilai kuartil. Rumus kuartil data tunggal yaitu LKI sama dengan I kali N tambah 1 per 4. Rumus kuartil data kelompok, letak kuartil LKI sama dengan I kali N per 4. Kuartil KI sama dengan L atau tepi bawah tambah C buka kurung I kali N per 4 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kelas. Contoh soal kuartil data tunggal, berat badan yang didapati dari sampel acak 11 orang mahasiswa Polmed disusun sebagai berikut: 40, 50, 45, 52, 60, 54, 70, 62, 58, 64, 65. Tentukanlah salah satu dari data tersebut. Urutan datanya yaitu menjadi 40, 45, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 65, 70. Yaitu LKI sama dengan I kali N tambah 1 per 4. LKI sama dengan 1 dikali 11 ditambah 1 per 4. Sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Contoh soal kuartil data kelompok yaitu berikut nilai UTS 100 mahasiswa. Tentukanlah kuartil ke-1 dari data tersebut. Nilai UTS dari seluruh mahasiswa yaitu dari 11 sampai 21 sampai 66 sampai 76. Frekuensi kelasnya yaitu dari 12 sampai 9. Penyelesaian kuartil data kelompok untuk menentukan kuartil ke-1 dari data tersebut
yaitu LKI sama dengan 1/4 dikali 100 sama dengan 25. Letak kuartila pada kelas kedua K1 sama dengan 21,5, yaitu 22 ditambah 21 dibagi 2 tambah buka kurung 1 kali 100, yaitu hasil dari frekuensi kelas per 4 dikurang 12 dari frekuensi kumulatif per 15 dari frekuensi kelasnya dikali 11 sehingga diperoleh hasil 31,03. Untuk cara penyelesaiannya ke dalam Excel, yaitu untuk mencari hasil frekuensi kelas, yaitu sama dengan sum, kita blok dari atas sampai bawah, kemudian enter. Untuk mencari I kelas pertama, yaitu sama dengan 11 dikurang 0,5, kemudian enter. Untuk mencari kelas keduanya, yaitu sama dengan 22 dikurang 0,5, kemudian enter. Untuk mencari kelas yang lainnya, ini ada tanda tambah, nah kita geser sampai bawah. Untuk mencari frekuensi kumulatif kelas pertama, yaitu sama dengan 12 dari frekuensi kelas, kemudian enter. Untuk mencari kelas kedua, yaitu sama dengan 12 dari frekuensi kumulatif ditambah 15 dari frekuensi kelas, kemudian enter. Untuk mencari kelas yang lainnya, ini ada tanda tambah, nah kita geser sampai bawah. Untuk mencari kelas 1, yaitu sama dengan buka kurung 1/4 tutup kurung dikali 100, kemudian enter. Untuk mencari frekuensi kumulatif, yaitu sama dengan 12 dari frekuensi kumulatif. Untuk mencari K1, yaitu sama dengan 21,5 ditambah buka kurung 2 kali 25 dikurang 12 tutup kurung per 15 dikali 11, sehingga hasilnya 31,03. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang desil. Desil adalah jenis ukuran letak yang memisahkan data ke dalam 10 bagian yang sama banyaknya. Sehingga diperlukan 9 nilai desil yang mana setiap nilai desil akan memisahkan data sebanyak 10%. Untuk rumusnya, desil data tunggal yaitu LDI sama dengan I kali N ditambah 1/10. Untuk desil data kelompok, rumusnya letak desil yaitu LDI sama dengan I kali N per 10. Untuk rumus desilnya, DI sama dengan L tambah C dikali I kali N per 10 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas. Untuk contoh soalnya, desil data tunggal yaitu diberikan nilai matematika 14 mahasiswa, 50, 60, 70, 40, 30, 88, 80, 45, 35, 55, 56, 75, 85, dan 86. Ditanya nilai desil keempat. Untuk langkah penyelesaiannya, kita pertama mengurutkan data. Urutannya menjadi 30, 35, 40, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 86, dan 88. Langkah kedua yaitu kita menentukan letak desilnya. Kita menggunakan rumus LDI sama dengan I kali N ditambah 1/10. Ya, maka LD4 sama dengan 4 kali 14 tambah 1/10, maka hasilnya 60/10 sama dengan 6. Yang ketiga, kita mengidentifikasi data pada letak desil. Jadi letak pada data ke-6. Untuk contoh soal desil data kelompok, yaitu berikut nilai UTS 100 mahasiswa, tentukan desil keempat dari data tersebut. Maka kita lihat pada tabel nilai UTS 11 sampai 21, nilai frekuensi kelasnya 12. 22 sampai 32 frekuensi kelasnya 15. 66 sampai 76 frekuensi kelasnya 9. Maka jumlah frekuensi kelas jika ditotal 100. Untuk langkah penyelesaiannya, menentukan desil keempat dari data tersebut, terlebih dahulu kita membuat frekuensi kumulatifnya. Untuk nilai UTS 11 sampai 21 frekuensi kelasnya 12, frekuensi kumulatifnya 12. 22 sampai 32 frekuensi kelasnya 15, frekuensi kumulatifnya 27. Dan terakhir 66 sampai 76 frekuensi kelasnya 9, frekuensi kumulatifnya 10. Jika di total frekuensi kelasnya
maka berjumlah 100. Untuk langkah penyelesaiannya, kita menggunakan rumus LDI sama dengan 4 bagi 100 dikali 100 sama dengan 40. Untuk letak desil pada kelas ketiga, D4 sama dengan L ditambah kali 4 kali N per 10 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas dikali interval atau panjang kelas. Maka 32,5 ditambah 4 kali 100 per 10 dikurang 27 dibagi 30 dikali 11. Maka hasilnya 32,5 ditambah 13 per 30 kali 11. Maka hasilnya 37,2. Oke, di sini saya akan menyelesaikan soalnya dengan menggunakan aplikasi Excel. Pertama-tama kita menjumlahkan total dari frekuensi kelas dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung kita blok 12 sampai 9. Maka hasilnya 100. Langkah selanjutnya untuk mengetahui batas bawah dengan menggunakan rumus sama dengan B4 dikurang 0,5. Kita tarik juga ke bawah sampai bawah. Untuk mengetahui rumus frekuensi kumulatifnya, kita menggunakan rumus sama dengan E4 atau 12. Dan rumus selanjutnya kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi kumulatif ditambah frekuensi kelas. Begitu juga selanjutnya. Untuk mengetahui letak desilnya, kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung 4 dibagi 10 tutup kurung dikali 100. Maka hasilnya 40. Selanjutnya kita mencari letak di 4-nya, yaitu 57. Karena 57 adalah angka yang paling mendekati 40 dan lebih besar dari 40. Langkah selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatifnya dengan menggunakan rumus sama dengan G5. Dan yang terakhir, untuk mengetahui desil keempat, kita menggunakan rumus sama dengan F6 ditambah buka kurung 2 kali frekuensi kumulatif dikurang kumulatifnya tutup kurung dibagi frekuensi kelas tutup kurung dikali letak desil keempat. Maka hasilnya 37,2667. Persentil adalah ukuran letak yang memisahkan data ke dalam 100 bagian sama banyaknya. Untuk memisahkan data ke dalam 100 bagian, dibutuhkan 99 persentil, yang mana masing-masing nilainya 1%. Rumusnya, yang pertama ada persentil data tunggal, letak persentil sama dengan I kali N tambah 1 per 100. Yang kedua, ada persentil sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali I dikali N per 100 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kelas. Contoh soal, persentil data tunggal. Berikut diberikan nilai statistika 14 mahasiswa. 50, 60, 70, 40, 30, 88, 80, 45, 35, 55, 56, 75, 85, 86. Tentukanlah nilai persentil ke-50. Langkah penyelesaian yang pertama, yaitu urutkan data. Urutannya menjadi 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 86, dan 88. Yang kedua, tentukan letak persentil. Letak persentil sama dengan I kali N tambah 1 per 100. Yang ketiga, identifikasi data pada letak persentil. Letak persentil 80 sama dengan 80 dikali 14 tambah 1 per 100. Sama dengan 1200 per 100. Sama dengan 12. Jadi letaknya pada data ke-12. Contoh soal persentil data kelompok. Berikut nilai UTS 100 mahasiswa. Tentukanlah persentil ke-30 dari data tersebut. Nilai UTS-nya dari 11 sampai 21 dengan frekuensi 12 sampai dengan nilai UTS 66 sampai dengan 76 dengan frekuensi 9 dengan jumlah frekuensinya adalah 100. Penyelesaian persentil data kelompok. Untuk menentukan persentil ke-30 dari data tersebut, terlebih dulu membuat frekuensi kumulatifnya. Nilai UTS yang pertama 11 sampai dengan 21 frekuensinya 12, frekuensi kumulatifnya 12. Nilai UTS yang kedua 22 sampai dengan 32 frekuensinya 15 dan frekuensi kumulatifnya 27. Dari mana dapat 27-nya? Kita tambahkan dari 12 dan 15 maka hasilnya 27.
Nilai UTS yang ketiga 33 sampai 43 dengan frekuensi 30 dengan frekuensi kumulatifnya 57. Kita dapat dari 12 ditambah 15 ditambah dengan 30 sampai dengan nilai UTS 66 sampai dengan 76 dengan frekuensinya 9 dengan frekuensi kumulatifnya 100 dengan jumlah frekuensinya 100. Letak persentil sama dengan 30 per 100 dikali 100 sama dengan 30. Letak persentilnya pada kelas ketiga. Persentil 30 sama dengan L ditambah 30 kali N per 100 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang kelas. Oke, berikut merupakan contoh soal. Yang pertama nilainya ada 11 sampai dengan 21 sampai dengan 66 sampai dengan 76. Dengan frekuensi 12, 15, 30, 24, 10, dan 9. Pertama-tama kita akan mencari total dari frekuensinya. Maka total dari frekuensinya adalah 100. Yang kedua kita akan mencari tepi bawahnya. Tepi bawahnya kita cari dengan cara 11 dikurang 0,5. Maka hasilnya adalah 10,5. Kita tarik ke bawah, kita blok sampai semuanya dapat hasilnya. Dan hasil yang terakhir adalah 65,5. Terus yang ketiga kita akan mencari frekuensi kumulatifnya. Yang pertama frekuensi kumulatifnya adalah 12. Frekuensi kumulatif yang kedua adalah kita tambahi 12 ditambah 15, maka hasilnya 27. Frekuensi kumulatif ketiga adalah 12 ditambah 15 ditambah dengan 30, maka hasilnya adalah 57. Sampai seterusnya hingga frekuensi kumulatif yang terakhir adalah 100. Oke teman-teman, setelah itu kita akan mencari letak P30-nya dengan cara 30 per 100 dikali 100. Maka hasilnya adalah 30. Maka letak P30-nya adalah 30. Setelah itu teman-teman, kita akan mencari frekuensi kumulatifnya. Karena letak P30-nya adalah 30, maka kita tandai di sini. Kita beri warna kuning. Maka frekuensi kumulatifnya adalah angka sebelum letak P30-nya. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 27. Setelah itu kita akan mencari panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah kita dapat dengan cara 11 tambah 21 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 11. Oke teman-teman, setelah itu kita akan mencari P30-nya. Yaitu dengan cara yang pertama, tepi bawah ditambah dengan letak P30 dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dikali dengan panjang kelas. Maka hasilnya di sini kita dapat yaitu 33,6. Sekian hasil pemaparan materi kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Bye.